saya mahasiswa keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Kedatangan saya ke sini nanti akan melakukan penyuluhan mengenai apa itu penyakit menular seksual, jenis-jenisnya, cara pencegahannya, itu bagaimana, gitu nggih Mbak? Ya Bu. Sebelumnya perkenalan dulu nggih, nama Mbaknya siapa ya? Mbak Khairum. Oh nggih, dengan Mbak Khairum. Kalau boleh tahu umurnya berapa Mbak sekarang? Ya 28. Oh 28. Berarti Mbaknya ini umurnya udah masuk ke usia subur ya. Dimana usia subur ini sudah rentan sekali tertular penyakit menular seksual yang nanti akan saya bahas bersama dengan Mbaknya, agar Mbaknya nanti bisa tahu mengenai penyakit menular seksual itu seperti apa, jenis-jenisnya itu apa saja, cara penularannya bagaimana. Itu ya Mbak. Ya. Kurang lebih waktunya nanti 5-10 menit. Sebelum saya mulai, apakah ada yang ingin disampaikan atau ingin ditanyakan terlebih dahulu? Nggak ada. Oh baik, kalau tidak ada, saya mulai sekarang ya Mbak untuk sesi penyuluhannya. Untuk yang pertama, saya ingin menanyakan, sebelumnya Mbaknya sudah pernah dengar belum mengenai apa itu PMS atau penyakit menular seksual? Belum. Belum ya? Untuk lebih jelasnya, PMS atau penyakit menular seksual atau yang biasanya disebut IMS atau infeksi menular seksual itu adalah sekelompok infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. Mbaknya ini kan umurnya udah 28 tahun ya. Udah menikah belum? Ya udah. Sudah, berarti sudah ada ini ya, sudah mulai melakukan program hamil seperti itu ya Mbak? Ya. Jadi IMS atau PMS ini adalah sekelompok infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual. Biasanya ditularkan lewat vaginal, anal atau lewat dubur, oral atau lewat mulut. Kenapa kok bisa ditularkan melalui hubungan seksual? Apakah melakukan hubungan seksual itu salah? Tidak salah untuk para pasangan yang sudah menikah, tapi ini itu dikhususkan untuk orang-orang yang berganti-ganti pasangan seperti itu Mbak. Jadi orang-orang yang hobi melakukan hubungan seksual tapi dengan cara yang tidak sehat, yaitu bergonta-ganti pasangan. Sudah bergonta-ganti pasangan terus dia melakukan hubungan seksual tanpa melakukan pengaman seperti kondom. Kurang lebihnya seperti itu. Untuk jenis-jenis penyakit IMS atau PMS sendiri itu ada banyak. Saya jelaskan singkat saja. Yang pertama ada gonore atau kencing nanah. Sebelumnya Mbaknya udah pernah dengar mengenai penyakit ini? Kencing nanah itu ya seperti namanya ya, nanah itu keluar dari alat kelamin gitu ya, disebabkan oleh bakteri. Cara penularannya juga semuanya hampir sama, yaitu melalui hubungan seksual, melalui vaginal, anal atau dubur, oral atau mulut. Untuk gejalanya sendiri itu tidak terlalu nampak untuk gonore ini. Dia akan nampak setelah terpapar penyakit ini, yaitu 2-10 hari. Untuk gejala-gejalanya sendiri ya merasakan nyeri di area alat kelamin, ada timbul rasa panas, gatal saat ingin buang air kecil. Untuk pengobatannya sendiri bisa disembuhkan dengan antibiotik, tetapi jika ada kerusakan dalam organ yang ditimbulkan sebelum melakukan pengobatan itu tidak bisa dipulihkan lagi. Gitu. Selanjutnya ada sifilis atau raja singa. Ini bisa dilihat gambarnya. Ada bintik-bintik bercak merah di kulit. Ini gejalanya ini akan menimbulkan rasa panas dan gatal gitu ya. Biasanya juga disertai dengan pusing dan nyeri. Juga ada itu kerusakan di sekitar alat kelamin. Cara penularannya juga semua sama, melalui hubungan seksual. Untuk pengobatannya sendiri, dia diobati dengan penisilin, tapi juga kembali lagi apabila ada kerusakan organ dalam tubuh, tidak akan bisa diperbaiki. Ada juga trikonomiasis. Trikonomiasis ini
kebanyakannya terjadi pada perempuan muda yang aktif dalam melakukan seksual. Ini kebanyakannya menyerang perempuan muda yang suka berhubungan seksual. Tanda gejalanya itu keputihan yang banyak, terus dia juga berbusa, warnanya juga kuning-kuning kehijauan gitu. Ada rasa kesulitan atau rasa sakit saat buang air kecil. Juga laki-laki juga ada yang terkena trichomoniasis, tapi kebanyakannya perempuan. Untuk pengobatannya sendiri bisa disembuhkan. Pasangan itu juga harus sama-sama diobati apabila salah satunya terkena trichomoniasis ini. Apabila ingin melakukan pengobatan lebih lanjut, dua-duanya harus diobati agar tidak tertular kalau misalnya salah satu saja yang diobati gitu. Ini juga ada chlamydia, ini juga 75%-nya perempuan, 25%-nya juga laki-laki. Kurang lebihnya sama. Ini juga ada herpes, ini mungkin yang lebih familiar ya Mbak. Herpes ini penyakit yang ini timbul kayak bentol-bentol air. Bentol-bentolnya berair, warnanya merah pada kulit, ini terasa nyeri, juga menimbulkan rasa panas, gatal, juga di area kelamin juga ada. Pengobatannya juga belum ada pengobatan untuk penyakit ini. Obat antivirus biasanya efektif dalam mengurangi frekuensi dan durasi timbulnya gejala tersebut. Ada yang ingin ditanyakan Mbak sebelum saya lanjutkan ke materi selanjutnya? Nggak ada. Tidak ada, saya lanjutkan ke materi selanjutnya. PMS ini kan penyakit menular seksual. Ini lebih utamanya dalam PMS itu ya HIV/AIDS ini Mbak. Pernah dengar belum mengenai HIV itu apa? Belum. Padahal ini populer loh Mbak. Jadi HIV atau AIDS itu ya HIV itu merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, di mana virus itu dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Sedangkan AIDS itu ya HIV sudah masuk ke tahap infeksi akhir, di mana tubuh seseorang itu sudah dimasuki HIV dan itu sudah masuk ke tahap infeksi akhir. Kalau HIV sudah masuk ke infeksi akhir, seorang AIDS ini tubuhnya sudah tidak memiliki kemampuan untuk melawan infeksi yang ditimbulkan. Maksudnya gini, orang kalau sudah terkena HIV/AIDS, imun dalam tubuh itu sudah tidak bisa menyangkal adanya infeksi atau penyakit-penyakit dari luar yang ingin masuk ke dalam tubuh. Itu jadi orang yang pengidap HIV/AIDS ini ya tubuhnya nanti akan mengalami komplikasi-komplikasi dari berbagai penyakit karena imun dalam tubuhnya saja sudah tidak bisa melindungi gitu. Ibaratnya kan perisai itu sudah bolong-bolong gitu loh Mbak, jadi dia tidak bisa menangkal adanya infeksi atau penyakit yang ingin masuk ke dalam tubuhnya gitu. HIV ini juga sangat terkait dengan PMS. Ini cara penularannya HIV itu juga sama melalui hubungan seks vaginal, oral atau dubur dan khususnya oral atau mulut dan khususnya anal atau dubur, darah atau produk darah yang sudah terinfeksi. Memakai jarum suntik bergantian pada penggunaan narkoba. Lalu dari ibu yang terinfeksi kepada janin dalam kandungannya saat persalinan atau saat menyusui. Intinya penularannya itu ya tadi ya bergonta-ganti pasangan. Kalau bisa tuh setia aja Mbak nanti sama pasangannya juga nanti dikasih tahu, nggak usah gonta-ganti gitu, karena kalau gonta-ganti pasangan itu ya sudah itu ya indikasi dia untuk terkena HIV itu sangat tinggi, apalagi tidak menggunakan pengaman, menggunakan jarum suntik bergantian, jangan mengkonsumsi narkoba, obat-obatan gitu. Untuk ibu hamil yang sudah mengalami HIV itu juga berpotensi tinggi nanti tertular ke janinnya atau ke
bayinya nanti. Jadi kalau ibu hamil yang sudah terkena HIV itu sebaiknya bisa langsung konsul dengan dokter untuk penanganan selanjutnya. Nanti mungkin bisa dikasih obat ARV, nanti kita bahas. Untuk gejalanya tuh sepele, flu. Orang kan juga kebanyakan juga flu ya Mbak ya, apalagi kondisi sekarang cuacanya tuh kemarin berganti-ganti jadi flu ya kan Mbak. Jadi flu, ada demam, ada kehilangan nafsu makan. Karena kehilangan nafsu makan berat badan jadi menurun, badan jadi lemah. Terus adanya pembengkakan saluran getah bening. Untuk gejalanya sendiri tuh biasanya akan menghilang dalam seminggu sampai sebulan. Tetapi virus itu akan tetap ada dalam tubuh dalam kondisi tidak aktif selama beberapa tahun. Tapi jangan diremehkan, meskipun dia hinggap di dalam tubuh, diam, tidak aktif, tapi lama-kelamaan virus tersebut juga akan melemahkan sistem kekebalan sehingga menyebabkan orang yang terinfeksi semakin tidak dapat bertahan terhadap infeksi-infeksi yang masuk ke dalam tubuh. Jadi kalau HIV virus itu sudah masuk ke dalam tubuh ya memang gimana ya Mbak ya, namanya memang HIV itu dari dasarnya memang sebuah penyakit yang bisa dibilang mematikan gitu ya. Pada intinya memang karena HIV itulah tubuh tidak bisa menangkal adanya penyakit-penyakit yang ingin masuk sehingga terjadi komplikasi-komplikasi dari penyakit manapun gitu. Itu yang menyebabkan orang HIV/AIDS itu umurnya tidak lama karena banyak sekali infeksi-infeksi atau penyakit yang masuk ke dalam tubuh gitu. Untuk pengobatannya sendiri sampai sekarang HIV/AIDS itu belum ditemukan pengobatan yang memang betul-betul dapat menghilangkan HIV/AIDS. Hanya ditemukan obat yaitu ARV atau antiretroviral. Obat ini hanya diberikan untuk pengidap HIV/AIDS itu gunanya untuk menekan dan menghambat peredaran virus yang terjadi di dalam tubuh. Sehingga obat ini tuh hanya untuk menghambat saja agar virusnya itu tidak cepat menyebar di dalam tubuh sehingga pengidap HIV kalau melakukan pengobatannya dengan teratur sesuai dengan prosedur dari dokter itu bisa membantu sekali untuk peningkatan kualitas hidup orang-orang pengidap HIV sehingga umurnya itu bisa ya diperpanjang lah seperti itu. Ini untuk konsekuensi HIV untuk ibu hamil, 20-30% dari bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi HIV juga akan terinfeksi HIV. Dan gejala-gejala itu akan timbul saat itu ya dalam 1 tahun pertama kelahiran. 20% dari bayi-bayi yang terinfeksi akan meninggal pada saat berusia 18 bulan. Maka dari itu ibu hamil yang terinfeksi HIV itu direkomendasikan untuk melakukan pengobatan dengan mengkonsumsi obat antiretroviral tadi agar untuk menurunkan resiko janin untuk terinfeksi HIV dalam proporsi yang cukup besar. Kita manusia biasa ya kan Mbak, jadi sebisa mungkin dapat meminimalisir lah terjadinya keburukan untuk kedepannya gitu. Ya seperti itu. Untuk pencegahannya sendiri ya bisa itulah untuk menghindari berhubungan seksual dengan lebih dari satu pasangan. Gunakan kondom yang baru setiap kali berhubungan seks. Beritahu pasangan bila salah satunya terindikasi HIV agar tidak menular satu sama lain. Tidak mengonsumsi jarum suntik secara bergantian, tidak mengkonsumsi narkoba. Kalau transfusi darah itu ya hati-hati, nanti dicek betul apakah transfusi darahnya itu aman atau tidak gitu. Jadi intinya itu dalam PMS atau IMS ini untuk mencegahnya itu ya memang hindari pergaulan bebas. Dari pergaulan bebas itu akan muncul berbagai kegiatan-kegiatan yang buruk gitu ya, seperti berhubungan seks bebas itu sangat berbahaya sekali.
jangan berganti-ganti pasangan gitu ya, harus setia dengan pasangan itu intinya. Lalu menggunakan pengaman gitu, pengaman yang baru, tidak mengkonsumsi narkoba, obat-obatan, pokoknya pola hidupnya itu harus sehat gitu. Kurang lebihnya seperti itu Mbak. Ini penyuluhannya sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan sebelum saya akhiri sesi penyuluhan hari ini? Enggak Mbak, udah cukup, udah paham. Oh iya, sudah paham. Kalau begitu saya cukupkan. Semoga penyuluhan hari ini bermanfaat untuk Mbaknya, untuk kita semuanya. Semoga kita terhindar dari penyakit menular seksual ini. Amin. Amin. Kalau begitu saya cukupkan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.